wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap menjalani hari dengan baik ya. Nah, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami ini. Senang sekali rasanya karena hari ini bisa kembali hadir dengan pembahasan yang menarik sekaligus menambah wawasan. Seperti yang kita tahu, saat ini informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, apalagi dengan adanya media sosial dan perkembangan teknologi digital. Hampir setiap hari kita menerima berbagai macam berita dan informasi, mulai dari berita politik, pendidikan, hiburan, sampai isu-isu sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Namun, di balik cepatnya penyebaran informasi tersebut, ada peran penting dari pers dan para jurnalis yang bekerja untuk mencari, mengelola, dan menyampaikan berita kepada masyarakat. Karena itu, pada episode podcast kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kemerdekaan pers. Kenapa tema ini penting? Karena kemerdekaan pers berkaitan erat dengan kebebasan menyampaikan informasi, hak masyarakat untuk mengetahui fakta, dan juga peran pers dalam menjaga demokrasi. Tetapi, di sisi lain, kebebasannya juga memiliki tantangan seperti penyebaran hoaks, tekanan terhadap jurnalis, hingga batasan-batasan hukum yang harus diperhatikan. Nah, supaya pembahasan kita kali ini lebih menarik dan lebih mendalam, tentunya kita tidak sendiri nih. Sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi pandangan dan pendapat mereka mengenai kemerdekaan pers dalam Indonesia. Tapi sebelum ke pembahasan, kami ingin menyampaikan dahulu bahwa podcast ini merupakan simulasi pembelajaran ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah dan seluruh pemeran narasumber yang diperankan oleh mahasiswa. Oke teman-teman, kita berkenalan dulu ya dengan dua narasumber hebat kita ini. Oke, halo kakak-kakak. Halo. Boleh dulu perkenalannya sedikit. Baik. Perkenalkan, nama saya Aldo, seorang jurnalis sekaligus praktisi hukum media. Senang bisa hadir di podcast ini. Halo, perkenalkan nama saya Razik. Saya juga jurnalis, bergerak di bidang jurnalistik dan hukum komunikasi. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Oh, kira-kira kalian nih jurnalis di media mana nih? Kalau saya di media Jawa Pos. Oh, kalau kakak? Kalau saya sendiri dari Kompas. Oh, dari Kompas. Nah, perjalanannya sebelum untuk hadir ke sini ada kendala nggak kak? Kalau saya sih ya, waktu dari rumah saya sampai sini tuh banjir dan juga banyak lubang-lubang lah gitu ya. Jadi ya ada juga hampir ketabrak anak kecil gitu. Oh. Hampir ketabrak anak kecil. Ya, Kencang-kencang banget ya kak? Gimana lagian jadwalnya kan mepet gitu. Jadinya ya gitu buru-buru gitu kesini gitu. Untung aja anak kecil nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah ya guys. Oke, lanjut kakak. Kalau saya sendiri perjalanannya aman, tapi tadi agak sedikit macet ya di Oh, Padang. macet ya. Karena lampu merahnya tadi kebetulan mati. Oh, nggak diperbaiki? Itu kurang tahu ya. Oh, PLN. gitu. Jadi tadi setelah macet langsung ke sini. Oke. Nah, sebagai jurnalis nih, kan udah berapa tahun nih menjabat sebagai jurnalis? Kalau saya sendiri mengabdi sudah kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun? Wow, 10 tahun. sudah lama sekali ya. Apa kira-kira tantangannya Kak Aldo selama kakak jadi jurnalis nih? Ya banyak juga yang media ini nggak bisa dengan bebas lah ya menyampaikan informasi gitu. Jadi saya juga was-was gitu dalam ya mencari informasi gitu. Loh, bukannya sekarang ini sudah ada kebebasan pers ya kak? kan tunggu. Memang sudah ada kebebasan pers, tapi media. Oh, kita harus tetap hati-hati ya dalam memilihnya. Walaupun hati-hati. udah bebas, tapi kita tetap harus bisa gitu untuk menyampaikan informasi yang benar-benar fakta gitu Dan ya kak. akurat juga. Oh, yang akurat. Oke, kalau untuk Kak Razik nih sudah berapa lama nih di bidang jurnalis?
Nah, kalau saya kebetulan baru ya, baru 1 tahun, jadi mungkin tantangannya belum begitu banyak, belum seperti Aldo yang udah 10 tahun. Jadi, Oh, masih baru banget ya. Baru banget, baru 1 tahun. Oh, begitu. Kalau untuk kalian selama bekerja di selama kalian bekerja di ini nih, kalau kakak tadi Jawa Pos, Jawa Pos. kalau kakak Kompas. Kompas. Nah, kalau di Jawa Pos tuh gimana tuh? Kalau di Jawa Pos itu ya tekanannya cukup berat lah ya. Karena dia Kita- udah media yang gede gitu ya. Ya kita harus cepat mencari informasi gitu. Gimana ya? Harus menyampaikan fakta juga yang benar gitu, yang akurat juga. Jadi gimana ya? Waktunya jadi ketekan gitu, Oh. ketekan sama waktu juga tertekan sih. Tertekan banget ya kak. Ya betul sekali tertekan. Kalau Kak Razik, Kalau di Kompas mungkin juga sama ya, tekanan dari atasan juga. Apalagi sekarang banyak berita hoax ya, jadi Iya. kita harus lebih pandai memilah-milih hati-hati berita. ya, iya. Karena kita harus cek dulu ini berita asli apa hoax. oh seperti itu guys perjalanan mereka selama mereka jadi jurnalistik nih di bidang di media mereka masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk pertanyaan aja nggak sih kak? Boleh? Nah, untuk pertanyaan pertama nih kak, menurut kakak-kakak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan pers? Pasti nih teman-teman podcast tidak tahu nih apa itu kemerdekaan pers gitu. Oke, dari saya dulu ya. Mm-mm. Kalau menurut saya, kemerdekaan pers itu adalah kondisi di mana media dan jurnalis ini mencari, mengolah, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat tanpa campur tangan dari pihak tertentu gitu ya. Maaf ya. Lalu, pers punya ruang untuk menyampaikan fakta kritik dan suara masyarakat secara bebas, tapi tetap bertanggung jawab dan mengikuti kode etik jurnalistik. Itu sih kalau dari saya. Oh, masih ada kode etik jurnalistiknya. Kita tetap harus apa namanya kak? Mengikuti kode etik jurnalistik Iya. ya. Oke, selanjutnya kak. Kalau menurut saya, kemerdekaan pers adalah kondisi di mana media massa, contohnya koran, TV, radio, portal berita, bebas mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa tekanan, sensor, terutama pemerintah atau kelompok berkepentingan. Oh, seperti itu. Berarti kebebasan pers itu tetap ada batas dan tanggung jawabnya kak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih guys, apakah kebebasan pers di Indonesia saat ini sudah benar-benar bebas? Ya gimana ya? Kalau dibilang lebih bebas dibanding yang dulu, kita bisa berbicara tentang kemerdekaan pers di Indonesia. Sebenarnya perjalanan pers itu tidak selalu bebas seperti sekarang. Pada masa dulu, terutama di era baru, di Orde Baru, kebebasan pers masih sangat terbatas. Banyak media yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Bahkan ada media yang dibredel atau ditutup. Jadi jika memberikan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan pemerintah saat itu. Oh, jadi sangat amat dibatasi, nggak sebebas sekarang ini. Oke, terus ada lagi kak? Jadi jurnalis pada masa itu tidak bisa sepenuhnya bebas menyampaikan kritik atau informasi kepada masyarakat karena ada tekanan dan pengawasan yang cukup kuat. Oh, Berbeda dengan sekarang, setelah era reformasi, pers mulai mendapatkan kebebasan yang lebih luas, media bisa lebih terbuka dan dalam menyampaikan informasi, kritik maupun pendapat kepada publik. oh, jadi kebebasannya itu udah nggak seperti dulu lagi ya. Udah sekarang udah lumayan lah ya. Walaupun masih kadang-kadang pemerintah masih membatasi nggak sih kak? Seperti demo yang dulu itu, yang tahun 2025 kan, banyak tuh media-media yang ditutup oleh pemerintah, kayak nggak boleh nyiarin Demo TikTok dulu, TikTok. live kan Iya. dibatasi sama pemerintah kan kak? Oh, Dibungkam seperti itu. gitu ya. Lanjut kak. Namun meskipun sekarang pers lebih bebas, tetap ada tantangan yang harus dihadapi, seperti penyebaran hoaks, tekanan dari berbagai pihak, hingga tuntutan untuk tetap menjaga etika jurnalistik. Nah, karena itu menarik sekali untuk membahas bagaimana sebenarnya kondisi kemerdekaan pers di Indonesia saat ini. Oke, jadi kalau untuk
saat ini tuh gimana kebebasan, apakah benar-benar sudah bebas tuh persnya? Iya, sekarang media sudah bisa mengkritik pemerintah dan membahas isu sensitif secara terbuka. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, Kak. Itu gimana tuh, Kak? Ya, masih ada intimidasi terhadap jurnalis, tekanan politik, bahkan ancaman hukum yang kadang membuat media harus lebih berhati-hati. Ya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan pers di Indonesia, sebenarnya perjalanan pers itu tidak selalu bebas seperti sekarang. Tapi untuk Kakak sebagai jurnalis sekarang udah sangat bersyukur nggak kalau pers itu sangat bebas sekarang, nggak kayak dulu kan masih dibatasi oleh pemerintah. Walaupun sekarang masih dibatasi, tapi kan tidak seperti dahulu ya. Bisa lebih bebas. Jadi gitu ya, Kak. Gitu. Oke, lanjut nih guys. Pertanyaan nomor 3. Kalau bicara soal hukum nih, apakah kebebasan pers juga memiliki batasan? Oh, tentu ada batasannya. Kebebasan pers bukan berarti bebas dalam memberikan informasi. Pers tetap harus patuh pada hukum dan kode etik. Misalnya, tidak boleh menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, atau melanggar privasi seseorang tanpa kepentingan publik. Jadi, kebebasan pers itu harus dibarengi tanggung jawab. Oh, jadi harus benar-benar ikutin kode etik jurnalistik ya? Iya. Kayak tidak boleh menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, atau melanggar privasi. Iya, benar. Oh, seperti itu. Berarti yaudah kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 aja nih. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Menurut Kakak, apakah dampak dari kemerdekaan pers kalau dibatasin? Dampaknya besar sekali sih. Kalau pers dibatasi, masyarakat bisa kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan transparan. Kritik terhadap kebijakan juga bisa dibungkam. Ya, akhirnya penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah terjadi karena tidak ada kontrol dari media. Oh, oke. Kalau menurut Kak Razik? Oke, kalau menurut saya, jika kemerdekaan pers dibatasi, mungkin masyarakat akan sulit mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Kekuasaan bisa lebih mudah disalahgunakan karena tidak ada pengawasan langsung dari media. Kritik publik bisa dibungkam dan hoax justru lebih mudah berkembang karena sumber informasi terpercaya berkurang. Dampaknya, kualitas demokrasi dan hak masyarakat untuk tahu ikut melemah. Kalau kayak sekarang ini nih, kan banyak tuh berita-berita yang nyebarin berita itu nggak dari media yang terlembaga. Kayak orang-orang pribadi bisa aja nih nyebarin berita-berita kayak gitu. Itu tuh tanggapan kalian itu gimana tuh? Kalau tanggapan saya sih, kalau menyebarkan berita itu ya sama aja, nggak fitnah lah ya. Iya. Fitnah tanpa sumber yang jelas gitu. Itu sih menurut saya, kalau menyebarkan berita tanpa sumbernya, tanpa berita ini sudah terverifikasi atau belum gitu, ya menurut saya itu sih. Berarti kita nggak bisa mudah percaya ya. Iya. Walaupun kadang-kadang juga saya pernah dengar ada media yang dia nyebarin informasi, tapi tetap aja ada salahnya juga. Kita nggak bisa percaya 100% juga kan, walaupun Iya. medianya terlembaga. Nah, kalau menurut Kak Razik? Mungkin itu pentingnya kita saring dulu sebelum sharing ya. Oh iya, Kita harus betul. pastiin dulu berita ini benar, nggak hoax, baru kita bisa sharing ke yang lain. Di masyarakat juga harus pandai-pandai lah ya betul, dalam benar. menerima berita. Harus di-sharing Harus di-sharing dulu. dulu. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 5. Bagaimana nih cara media menjaga kepercayaan masyarakat di tengah banyaknya hoax sekarang ini? Oke, kalau dari saya ya, dari media Jawa Pos dulu ya. Menurut saya, Jawa Pos menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara memastikan berita yang dibuat sudah dicek kebenarannya, memakai sumber yang terpercaya, dan tetap mengikuti kode etik jurnalistik. Nah, selain itu, kalau ada informasi yang salah, media juga harus berani klarifikasi dan memperbaikinya, supaya masyarakat tetap percaya di tengah banyaknya hoax sekarang. Nah, kalau menurut Kak Razik? Sebagai jurnalis di Kompas, kepercayaan publik dijaga dengan memastikan setiap berita melalui verifikasi ketat, memisahkan fakta dari opini, bersikap transparan saat terjadi kesalahan, serta konsisten memegang kode etik jurnalistik.
Di tengah banjirnya hoax sekarang, kunci utamanya adalah akurasi, independensi, dan tanggung jawab agar masyarakat yakin bahwa informasi yang diterima benar dan dapat dipercaya. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Nah, lanjut deh pertanyaan nomor 6. Menurut Kakak nih, untuk narasumber Kak Razik, apakah kebebasan pers di Indonesia saat ini sudah benar-benar terjamin? Kalau untuk sekarang, secara hukum memang sudah dijamin, terutama lewat undang-undang pers, tapi dalam praktiknya, tantangan masih ada. Jadi menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sudah ada, tapi perlindungannya masih perlu diperkuat agar jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut. Oh, berarti perlindungan hukum bagi jurnalis itu juga penting ya? Ya, sangat penting. Oh, jadi jurnalis dilindungi lagi ya, Kak, oleh hukum? Ya. Oh, seperti itu. Lanjut pertanyaan nomor 6 nih untuk nomor 7. Untuk kalian berdua. Apa saja bentuk ancaman yang masih sering dialami jurnalis dalam menjalankan tugasnya? Bentuk ancaman ya. Yang paling penting, yang paling sering itu intimidasi, ancaman verbal, doxing, bahkan kekerasan saat liputan. Selain itu, jadi waktu liputan juga sering dapat kekerasan gitu ya, Kak? ada juga. Oh, Ya juga selain itu juga tekanan dari pihak tertentu, baik politik maupun ekonomi juga. emangnya jurnalis masih ngedengerin tekanan dari kayaknya contohnya pemerintahan gitu, masih ngedengerin kalau misalnya dilarang oleh pemerintah, jurnalis tetap harus mematuhi itu. Ya mau nggak mau kan juga harus juga harus mematuhi gitu. Takutnya ya kena serang balik gitu ya. Oh, Takutnya. dari pemerintahnya ya. Oke, lanjut, Kak. Menurut saya beberapa ancaman yang masih sering dialami jurnalis saat menjalankan tugasnya itu intimidasi dan kekerasan fisik saat liputan, tekanan atau intervensi dari pihak berkepentingan, kriminalisasi lewat laporan hukum, doxing, dan serangan digital di media sosial, serta pembatasan akses informasi. Data dari Aliansi Jurnalis Independen juga menunjukkan ancaman terhadap jurnalis masih terjadi, sehingga perlindungan terhadap kebebasan pers sangatlah penting. Oh, ternyata resikonya juga cukup besar ya bagi Yes, jurnalis sangat-sangat besar. saat ini. Apalagi sekarang pemerintahannya ya, Kak, bener-bener ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 8. Menurut Kakak, apakah kritik melalui media pers masih bebas disampaikan di Indonesia untuk Kak Aldo nih? Masih bisa disampaikan. Dan kita masih sering melihat media mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi memang ada sebagian orang yang merasa takut atau lebih berhati-hati karena khawatir terkena tekanan atau serangan balik yang saya bilang tadi. Iya. Terutama di era digital sekarang gitu. Lanjut deh pertanyaan nomor 9. Untuk Kak Razik, bagaimana cara agar kemerdekaan pers tidak disalahgunakan? Kuncinya itu ada pada profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Media harus tetap mengutamakan fakta, verifikasi, dan keberimbangan berita. Selain itu, masyarakat juga harus kritis, jangan langsung percaya informasi tanpa ngecek dulu sumbernya dari mana. Oh, jadi masyarakat juga memang kayak yang tadi ya, harus pintar-pintar, nggak menelan mentah-mentah informasi-informasi yang diterimanya ya. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 10 buat keduanya deh. Seberapa penting kemerdekaan pers dalam menjaga demokrasi di Indonesia? Sangat penting. Pers itu ya ibaratkan salah satu pilar demokrasi. Dengan adanya pers yang bebas, masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Bisa ikut juga mengawasi pemerintah dan punya ruang untuk menyampaikan pendapat. Jadi tanpa pers merdeka, demokrasi juga akan lemah. Oke, lanjut. Wah, keren ya. Lanjut ya, pertanyaan 11. Terakhir nih. Lalu, harapan Kakak untuk pers Indonesia ke depannya. Ini pertanyaannya untuk dua-duanya nih narasumbernya. Siapa dulu nih? Anda dulu. Oke. Harapannya untuk pers Indonesia semakin kuat menjaga independensi, berani melawan hoax, serta konsisten mengedepankan jurnalisme berkualitas yang berpihak kepada kepentingan publik. Dengan dukungan masyarakat dan penguatan peran Dewan Pers di masa depan diharapkan tetap profesional, terpercaya, dan menjadi pilar penting bagi demokrasi. Kalau harapan saya, pers di Indonesia saya berharap pers di Indonesia
semakin independen, profesional, dan aman bagi jurnalis. Saya juga berharap masyarakat semakin cerdas dalam menerima informasi supaya media berkualitas tetap dihargai dan tidak kalah dengan penyebaran hoaks di media sosial. Nah, kalau untuk jurnalis nih, gimana tuh kalau misalnya yang kayak tadi media-media, bahkan akun pribadi nih nyebarin kayak gitu. Kalau tanggapan jurnalisnya kayak gimana sih cara ngehadapin itu? Ada nggak gitu sarannya gitu? Cara menghadapi itu bisa diulang lagi pertanyaannya? Pertanyaannya ya, kan banyak nih berita-berita yang diunggah oleh akun pribadi seseorang. Berarti itu kan kayak beritanya tidak terverifikasi. Nah, bagi jurnalis itu tuh merupakan tantangan banget nggak? Kalau menurut saya itu merupakan tantangan yang besar ya. Karena kan ya seperti yang kita tahu kan berita itu ya harus terverifikasi gitu, harus ya seperti yang dijelasin tadi, masyarakat nih harus cermat gitu dalam menerima informasi gitu. Tidak boleh sembarangan men-share. Setuju. Itu sih menurut saya. Oh, jadi Kak Razik sama nih pendapatnya sama Kak Aldo. Wah, pembahasan hari ini sangat amat luar biasa ya. Kita jadi tahu nih gimana dunia jurnalistik, gimana tantangan-tantangan yang kalian hadapi. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa kemerdekaan pers memiliki peran besar dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Namun, kebebasan tersebut juga harus diimbangin dengan tanggung jawab dan etika jurnalistik. Oke, terima kasih banyak kepada dua narasumber hebat kita karena sudah membagi pengalamannya di podcast kita pada hari ini. Terima kasih kembali ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa lebih berhati-hati ya lagi dalam menerima informasi yang ada di media sosial. Harus lebih di-sharing lagi nih. Oke, see you guys.